if you want to survive, Iya. ya nggak usah ngomong thrive dulu ya, Iya. survive, you need to be able to adapt I see. with those two disruptions. You need to do something. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, transformasi adalah jawabannya. Tapi menurut saya competition tidak tertutup Tidak hanya melulu ya. tidak hanya melulu di digital platform. Nah itu juga sesuatu yang jadi new currency, itu yang harus Bluebird juga adapt. Hai leaders, ketemu lagi dengan saya, Arifa. Di segmen kali ini kita akan berbicara dengan tamu saya, Pak Mediko Azwar, yang ada dalam industri yang, I don't know, 51 years Pak Mediko? 51 tahun. 51 tahun perusahaannya berdiri, luar biasa. Apa yang kita bisa dapatkan? Maksud saya, apa yang kita bisa gali, insight apa yang kita bisa pelajari dari perjalanan panjang Bluebird ya, di mana Pak Mediko sekarang ada di dalamnya ya. Silakan Pak Mediko. Pak Mediko Azwar adalah CMO dari Bluebird ya, yang sekarang sudah berusia 51 tahun. Yang saya coba studi tentang Bluebird dulu pada waktu awal pun sudah pakai radio trunking ya, untuk komunikasi dengan apa namanya driver ya. Hal yang menarik leaders, di zaman itu teknologi sudah digunakan ya, apalagi zaman sekarang ya Pak Mediko ya, yang teknologi sudah luar biasa gitu ya. Mungkin Pak Mediko bisa ceritakan sedikit tentang apa sih, gimana sih sejarah Bluebird yang sudah dari tahun 72 sampai dengan sekarang. How you? Ya, jadi Bluebird itu sebenarnya menuju ke 51 tahun ya. Jadi kita didirikan tahun 1972, tepatnya tanggal 1 Mei, oleh seorang ibu. Nah, ibu ini namanya Ibu Siti Mutiara Fatimah Djoko Sutono. Biasa kita panggil Bu Joko. Nah, Bu Joko ini sebenarnya latar belakangnya tuh bukan entrepreneur. Latar belakangnya adalah seorang dosen hukum gitu kan ya. Nah, apa sih yang membuat akhirnya Bu Joko itu jadi mendirikan Bluebird ya? Itu sebenarnya tekanan ekonomi pada saat itu, karena suaminya almarhum Profesor Djoko Sutono itu meninggal dunia. Kemudian Ibu Joko itu harus menghidupi ketiga anaknya ya. Jadi dia mulailah berusaha gimana caranya, dia mulai jualan telur, jualan batik. Akhirnya kemudian menggunakan 2 taksi peninggalan suami, itu 2 mobil sebenarnya untuk dijadikan taksi. Oh, belum jadi taksi. Ya, jadi masih kayak taksi gelap gitu. Dan yang jadi pengemudi adalah kedua anaknya. Ya, dari situlah kemudian berkembanglah menjadi Bluebird ya. Tahun 72 didirikan dengan awalnya armadanya hanya 25 mobil holder anak. Salah satu yang masih ada itu ada di kantor kami, satunya ada di Museum Transportasi di Taman Mini. Nah, kenapa namanya Bluebird nih? Ya, Bluebird itu sebenarnya berasal dari legenda Eropa, Bluebird juga gitu ya. Cerita tentang Bluebird itu menginspirasi Bu Joko dan membuat nilai-nilai yang terkandung di dalam kisah Bluebird itu membuat Ibu Joko itu bisa bertahan dan bisa ya membuat Bluebird itu jadi besar. Karena di situ ceritanya itu bercerita tentang burung biru yang bisa memberikan kebahagiaan buat seorang anak kecil. Jadi memang seperti tujuan dari perusahaan Bluebird itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan kepada, sebenarnya di awalnya adalah kepada keluarga besar Bluebird. Tapi kemudian karena kita tahu mobilitas itu, kita kan berada di dunia transportasi yang membantu mobilitas. Tanpa mobilitas, kehidupan ekonomi nggak bergerak.
Iya, iya, Ya, iya. coba lihat aja pas pandemi itu kan ya, di awal-awal karena orang mobilitasnya dibatasi, Heeh, ekonomi kita juga betul. rada mandek Iya, gitu kan. iya, Jadi iya. akhirnya purpose dari company itu Heeh. menjadi lebih besar dari sekedar keluarga besar bobot, tapi adalah Oke. bagaimana kita bisa membangun negeri ini. Oh, oke. Ya, jadi Jadi, berbagi kebahagiaan untuk membangun negeri gitu. Itu oke. adalah purpose company Bluebird. Oke. Nah, kita dari awal udah sadar sih Heeh. bahwa um, kita bukan perusahaan taksi biasa. Ya, Hmm. itu yang udah ditekankan oleh Bu Joko Heeh. bahwa kita bukan perusahaan taksi biasa, kita harus bisa karena memang purpose-nya adalah memberikan Hmm. kebahagiaan, kita harus juga bisa membuat kita berbeda dari yang lain. Ya, Oke. bagaimana kita selalu menekankan kualitas gitu kan Heeh. ya, Heeh. kualitas sehingga yang namanya inovasi Heeh. itu Heeh. selalu jadi bagian dari kami. Tadi yang Hmm. Bu Arifah bilang gitu Heeh. kan ya bahwa oh dulu kita udah menggunakan radio gitu Heeh. kan Heeh. untuk bisa Heeh. berhubungan. Heeh. Awal-awal sih pada saat berdiri masih pakai telepon ya. Hmm. Tapi kemudian kita juga tahu dengan bertambahnya armada, Heeh. bertambahnya order yang masuk, Heeh. telepon nggak cukup gitu kan. Dan Heeh. bagaimana kita bisa kontak sama pengemudi sehingga akhirnya Heeh. radio digunakan. Kemudian kita juga yang pertama menggunakan sistem terkomputerisasi juga Oh. dengan penerimaan order dan juga Heeh. penyampaian order tadi ya. Heeh. Kita juga pertama mobil taksi di Indonesia yang punya air conditioner Hmm. ya. Oh, tahun berapa itu ya? Tahun 70-an. Oh, tahun 70-an. Oke, oke. Kita juga yang sebenarnya banyak kalau di itu ini banyak sekali inovasi-inovasi yang memang udah jadi bagian dari kita bahwa kita taksi yang pertama juga yang premium pakai Mercedes-Benz, I see. kita taksi yang pertama punya tadi ya computerized system, kita taksi yang pertama hingga sampai sebenarnya kita juga taksi yang pertama punya aplikasi. Hmm. Cuman pada saat itu mungkin nggak fly ya, Iya. karena ya itu seperti yang tadi kita bicara ada satu produk yang udah lebih dulu awal Iya. dan mungkin kurang tepat Iya, iya, waktunya, kecepatan lahir ya. kecepatan lahir sehingga nggak fly karena waktu Iya, itu iya. kita aplikasi kita di BlackBerry. Oh, iya, karena Ya, sistemnya karena BlackBerry sistemnya BlackBerry habis ya, betul, betul, belum betul. masuk Android, belum ada Betul. iOS, Betul. nggak fly gitu. I Tapi see. kita yang pertama gitu kan ya contohnya. Iya, Dan iya. sampai akhirnya di 2019 misalnya kita juga yang pertama dengan mobil listrik. Tesla. Pakai. Tesla bukan hanya Tesla Oh, bukan sebenarnya hanya ada yang Tesla. Oh, bukan hanya really? Tesla. Tesla salah satu, tapi kita udah punya juga mobil listrik sejak 2019 ya. Oh. Pandemi yang agak menahan kita untuk ekspansi Iya. mobil listrik dan sekarang udah kan pemerintah waktu di program G20 yang lalu itu benar-benar mau ngedrive ini ya Iya, mobil listrik, mobil tapi listrik. kita udah duluan juga. I see. Jadi memang tadi pesan Bu Joko bahwa kita bukan taksi biasa itu membuat kami itu inovasi itu udah jadi bagian dari awal. Oke. Banyak sekali listnya. Oke. Tapi inovasi aja nggak cukup. Kenapa? Hah? Tahu Kenapa? Karena tadi kita bukan taksi biasa. Uh-uh. Kita bukan cuma membantu orang untuk pindah mobile dari satu titik ke titik yang lain. Tadi balik ke purpose kita. Kita tuh memberi kebahagiaan. Oke. Tahu nggak sih kenapa setiap orang itu buat apa sih orang tuh pindah dari satu titik ke titik lain? Karena ada purpose-nya ya, karena ada purpose. keperluan ya. Setiap orang ada keperluan. Apakah itu mau bekerja, Betul. nyari nafkah buat keluarga tercinta? Apakah misalnya memang mereka mau ketemu orang yang udah lama nggak ketemu, gitu kan ya? Menemui mungkin teman-teman reunian, menemui teman kekasih yang tercinta, menjemput impiannya, mau ketemu investor, mau ketemu mungkin dosen, mau kuliah, Iya. mau interview pertama di Iya, perusahaan yang iya. dia ini, apapun itu sebenarnya setiap orang kalau mobile tuh pasti ada purpose-nya. Dan bagaimana kita bukan cuma ngantar orang ke suatu tempat, tapi ada mendekatkan orang ke hal-hal yang punya Menjadi purpose-nya. Luar biasa. manfaat. Itu kuncinya sehingga layanan kita itu nggak cuma sekedar ngantar udah kelar gitu kan ya. I see. Makanya juga kita menekankan apa yang kami percaya sebagai human connection. Menarik. Sebentar, Pak Hmm. Mediko ya.
Saya tertarik dengan journey-nya. Satu journey-nya ya. Terus kedua value. Itu kan value-nya very clear ya. Kita bukan taksi biasa, kita membawa kebahagiaan seseorang dari tempat A ke tempat B, gitu ya. Terus tadi yang terakhir statement saya itu mendekatkan kepada purpose-nya, gitu ya. Kita bicara sekarang dalam ranah dunia yang sudah terdigitalisasi dan dari journey tadi Bluebird sudah terdahulu sebetulnya ya punya aplikasi dan sebagainya. Cuman karena tadi ya kecepatan lahir, kemudian riding on teknologi yang obsolete gitu ya. Itu kan apa yang dialami oleh Bluebird, ya. Kemudian itu purpose yang dilakukan oleh Bluebird. Dalam ranah journey-nya pasti ada transformasi ya. Transformasi itu saya nggak tahu apakah di sisi people-nya seperti apa, di sisi penggunaan, pemilihan bahkan ya pemilihan teknologi, termasuk pemilihan partner. Karena yang saya tahu Bluebird juga ada dalam platform yang lain ya. Nah itu gimana tuh Pak Mediko bisa ceritakan nggak? Itu menarik itu antara purpose, journey, kemudian transformasi di dalamnya tuh pasti banyak ceritanya. Gimana Pak Mediko? Jadi transformasi itu banyak ya, kemudian juga adaptasi juga sering kita alami selama 50 tahun terakhir. Ya, mau ada krisis kan, krisis ekonomi udah berapa kali menerpa Indonesia gitu kan ya. Kemudian, nah kalau saya mungkin boleh mengerucut hanya ke dua hal yang terjadi dalam waktu berapa 7 tahun terakhir, ada dua disrupsi terbesar yang dialami oleh Bluebird. Yang pertama tahun 2016 gitu kan ya, pada saat ride hailing masuk. Ya, ride hailing masuk mendisrupsi kategori transportasi darat mobilitasnya. Nah, itu disrupsi pertama terjadi karena akhirnya dengan proposition yang dikasih oleh para ride hailing, pemain ride hailing, itu jadi kayak mengubah tatanan kategori. Ya, jadi itu kayak seperti mendemokratisasi layanan taksi lah ya, layanan taksi. Itu yang pertama. Jadi disrupsi pertama yang memang akhirnya memberikan dampak kepada Bluebird. Disrupsi kedua yang terjadi adalah pada saat pandemi. 2020 dan mungkin ya udah mulai bukan terkontrol ya. Ya mungkin terserah ya istilahnya terkontrol kah atau akhirnya we live with it atau apa. Hingga 2021 akhir baru kita mulai nyaman untuk mobilitas lagi ya. Nah, disrupsi kedua itu juga mengganggu kategori. Karena apa? Ya kita tuh kan sebenarnya berada di kategori mobilitas. Tiba-tiba orang dibatasi mobilitas. Berarti kan kebutuhannya betul. Jadi entah nggak ada atau sebenarnya kalau saya memandangnya adalah kategorinya itu ke riset. Jadi dua kondisi eksternal yang memaksa kami untuk if you want to survive, ya nggak usah ngomong thrive dulu ya, survive, you need to be able to adapt with those two disruptions. You need to do something. We need to do something gitu kan, otherwise ya lu mau punah atau apa itu pilihan. Betul. Dan buat kami punah itu bukan pilihan. Sehingga yang kami lakukan adalah mau tidak mau, suka atau tidak suka, transformasi adalah jawabannya. Kalau dari cerita tadi Pak Mediko ya, dua momen besar tadi gitu ya, itu kan kalau kita bicara soal ranah transformasi bisa jadi itu sesuatu yang leap, loncatan ya. Kira-kira apa yang bisa diceritakan dalam kondisi itu? Apa yang terjadi dalam Bluebird? Apakah dalam sisi people, atau dalam sisi how to manage? Itu yang menjadi leap yang luar biasa karena tekanan kondisi gitu ya, sehingga mau tidak mau beradaptasi dengan situasi gitu. Apa yang kira-kira jadi key issue? Jadi disrupsi itu baik yang pertama maupun kedua. Yang pertama adalah bagaimana Bluebird itu bisa tetap relevan. Di mata konsumen. Relevan. Ya. Apa tuh? Gimana mengelaborate relevan itu tadi? Itu satu hal yang menarik. Tiba-tiba kan tadi saya bilang istilah saya adalah ride hailing mendemokratisasi taksi. Jadi dulu mungkin taksi itu dianggap suatu
suatu penawaran yang nggak bukan buat semua orang. Asik. Dengan top position di mana mereka aksesibilitasnya itu jadi lebih gampang lewat smartphone, yang bisa pada saat itu juga ya teknologi juga membantu karena ada 4G udah mulai, Betul. smartphone udah apa. Jadi memang pas waktunya adalah semua telco company ngedrive 4G. Ya. Smartphone juga didrive oleh semua kebanyakan industri smartphone gitu kan ya. Jadi penetrasi dan itu segala macam cepat gitu kan ya. Dan konsumen jadi aksesnya akses secara untuk ke layanan yang itu juga lebih gampang, plus karena jor-joran harga. Ya, jadi aksesibilitas itu lewat karena memang internet, smartphone, tapi juga harga, sehingga sesuatu yang udah nggak sesuatu yang kayak jauh gitu, that's not for me, but now it's closer to me. Iya. Yang dulu zamannya kita handphone high brand itu, kayaknya jauh, tapi tahu-tahu datang yang dari negara seberang, harganya tinggal 30%. Jadi sekarang tuh semua memungkinkan orang untuk, ya itu yang saya bilang tadi, jadi democratize. It's like many people now is actually has easy access to that service. Dan kemudian beberapa orang yang terbrainwash gitu bahwa that's ini. Nah, gimana caranya kita yang waktu itu disebutnya ya, saya sih enggak begitu ini dengan taksi konvensional. They call it taksi konvensional versus taksi online. Ya. Agak panas nggak itu dengernya? Saya bilang terserah. It's taksi konvensional and taksi online. Ya, jadi, nah yang konvensional ini how for us to be relevant. Ya, karena again the aksesibilitas terhadap si taksi online itu kan lewat smartphone. Kita enggak. Ya kan ya. Dan tiba-tiba sebagian besar pengguna itu adalah mengakses lewat smartphone. Jadi gimana nih caranya? Kemudian dari segi service segala macam metode pembayaran, saya ingat juga di 2016 itu payment itu awalnya kan cashless itu susah. Betul. But then education dan segala macam yang membuat cashless juga jadi ini. Itu juga harus kita lihat sebagai yang nge-push kita. Jadi bukan hanya dari segi tadi accessibility channel, tapi juga mode of payment. And then product. Ya, jadi produk itu bermacam-macam gitu kan. Karena di Bluebird sendiri kan kita memang fokus itu adalah transportasi, layanan mobilitas darat. Kita punya bukan hanya taksi pun ada yang regular, premium, ada rental mobil, rental bus gitu kan, with or without driver gitu kan ya. Shuttle kita juga punya. Jadi kalau kita lihat nih sekarang tatanan kategori berubah nih. Tiba-tiba kebutuhan konsumen juga berubah. Nah, apakah kita ngelihat top position yang kita punya selama ini pas nggak dengan perubahan itu? Ya, itu yang saya maksud dengan relevan. Karena kalau kita nggak bisa ngikut dengan kebutuhan konsumen yang udah beda, kita udah nggak relevan lagi. Dan kita akan ditinggalkan. Itu sebenarnya kasih sinyal bahwa we need to do something. That's why we need transformation. Jadi kalau kita bicara soal relevansi, Pak Mediko ya, kalau saya orang awam nih ngelihatnya jadinya, that's why you have shuttle, that's why you have different kind produk lah ya, services ya, walaupun esensinya memindahkan satu orang dari titik A ke titik B ya, tapi benar-benar beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya yang muncul dari market. Muncul dari konsumen ya. Oke, baik leaders. Kita lanjutkan diskusi menarik kita dari mulai kita mengenali journey-nya Bluebird ya, Pak Mediko. Terus kemudian poin-poin penting yang came up dari Bluebird, bagaimana Bluebird itu beradaptasi gitu ya. Kalau dari pembahasan kita tadi, Pak Mediko, ada dua kunci isu tadi yang membuat Bluebird leap beradaptasi ya. Dalam adaptasi itu kan berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan human, ya, berhubungan dengan event management, gitu ya. Apa yang bisa menjadi insight buat kami, let's say dari sisi manajemen lah, gitu ya. Apa yang menjadi move dari manajemen sehingga
leap itu terjadi, adaptasi itu terjadi karena kita pernah lihat loh satu industri leaders yang dia membutuhkan waktu 7 years untuk dia bertransformasi dengan cara merangkak. It takes quite long gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal tadi 2 momentum tadi itu kan pendek. Ya kan istilahnya perang di pasar kan itu kan pendek momentum. Jadi apa sih kalau dari sisi kacamata how to make it decision dalam hal teknologinya kah, people-nya kah, itu gimana yang bisa jadi insight buat kita? Ya, yang jelas adalah akhirnya kan kita juga ngerasa dampaknya itu kan macam-macam ya. Dampaknya adalah bahwa mungkin popularitas juga kan ya, popularitas. Kemudian kita lihat juga di revenue ya. Kita juga lihat mungkin pengemudi sendiri juga ngalamin sendiri gitu kan ya. Jadi mereka sendiri juga ngalami apa yang terjadi gitu kan ya. Dan saya nggak mau ingat ini lagi, tapi kan terjadi sesuatu juga di 2016 bulan Maret kan, yang membuat kemudian sempat di satu hari itu ada kejadian di mana Bluebird juga banyak dikritik orang gitu kan ya. Tapi dari situ ada beberapa hal yang akhirnya bukan hanya manajemen tapi juga pengemudi kami. Jadi keluarga besar mengalami sendiri gitu kan. Keluarga besar itu adalah ya pengemudi, ya karyawan gitu kan ya, dan termasuk manajemen juga ngerasa bahwa ini adalah satu warning lah ya, ada sinyal warning buat kita bahwa kita harus melakukan sesuatu. Supaya relevan gitu kan. Dan memang kalau tadi saya cerita di awal bahwa inovasi itu kan sebenarnya memang udah jadi bagian dari kita gitu kan ya. Jadi nggak perlu nunggu sebenarnya kan, ada banyak hal yang namanya kalau di list down first time itu kita udah ada. Jadi ini mungkin ini juga bukan sesuatu bahwa kalau untuk berinovasi itu kita memang kalau memang kondisi memaksa kita untuk itu juga bukan sesuatu yang sulit juga buat kami untuk ini, karena memang sepanjang 50 tahun 40 tahun lah kita terbiasa seperti itu. Nah tapi kan kemudian kita melihat transformasi, tapi transformasi yang mau gimana ini gitu kan, ya. Mau gimana gini ya. Jadi kita ngelihat dulu apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap relevan. Ya tadi balik ke relevan. Sehingga kita keluarkanlah strategi kita yang kita sebut sebagai strategi 3M. 3M multi product. Ya, jadi tadi ya semua layanan mobilitas yang ada itu harusnya kedepannya kita jadikan di dalam satu platform atau dalam satu offering yang kita tawarkan pada konsumen ya. Kemudian multi channel. Ya kita juga sadar bahwa konsumen itu ingin punya keleluasaan dan convenience sendiri untuk memilih menggunakan channel mana mereka mau akses layanan kita. Ya, kalau dulu kita mungkin kebanyakan lewat call center atau misalnya lewat waving di jalan lah ya, melambai di jalan, atau misalnya ke pangkalan kita di mana ada titik-titik di mana kita memang punya stop point gitu lah, standby point di bandara, di hotel, di mall, di kadang-kadang juga perkantoran gitu. Perkantoran kan kita juga ada. Nah, kemudian dengan perubahan sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya orang bisa lebih gampang akses kita. Kemudian akhirnya kita bikin aplikasi yang available pada saat itu platform yang paling gede ya udah Android sama iOS. Jadi kita itu bahkan nggak lebih dari situ, kita juga paham bahwa orang-orang Indonesia itu kadang-kadang punya keterbatasan untuk punya aplikasi yang mereka install di dalam smartphone mereka. Jadi kita pikirkan juga nih aplikasi apa aja sih yang biasanya jadi top install di download orang ada di smartphone-nya. Jadi gimana caranya kita bisa bermitra dengan aplikasi-aplikasi tersebut supaya Bluebird ada di dalamnya. Itu menarik ya, Pak Medical Leaders. Kalau kita bicara soal pride,
mungkin sekarang sudah zamannya ya, Mm-mm. co-opetition tadi ya, gitu ya. Competition. Itu tahun berapa Pak Mediko mulai bermitra dengan Competition itu mulai dari 2007, udah mulai dibicarakan di 2016 gitu kan 2016 ya. sudah mulai 2016 bicara ya? mulai bicara, kemudian yang nggak lama kan kita wujudkan itu. Betul, Even betul, dengan orang bilang itu pesaing kita, tapi betul. then we take liberty gitu kan ya, Absolutely. and then juga dare untuk do competition. Menarik leaders. Saya sebagai orang yang di luar industri ini gitu ya, memandang, to be honest, in my view itu satu leap yang luar biasa gitu ya. Saya berada di industri yang sometimes gue mau duluan gitu ya, kamu di belakang aja gitu loh. Saya dulu gitu loh. Tapi kalau kita lihat di 2016 apa yang terjadi dengan Bluebird, bagaimana dia istilah liberty tadi ya, take liberty gitu ya. Itu kan satu leap yang menurut saya bukan leap yang biasa. Nah, bisa nggak, correct me if I'm wrong, apakah itu didorong oleh digitalisasi yang ada, digitalisasi yang available, sehingga udah nggak bisa bicara lagi saya tidak mau berhubungan dengan kompetitor saya, tapi karena digitalisasi itu mendrive satu ekosistem baru sehingga membuat Bluebird akhirnya take that liberty. Menurut Pak, Ya, itu gimana? jadi balik lagi sih sebenarnya bahwa ke purpose kita, ya, berbagi kebahagiaan. Kita pengen jadi layanan mobilitas yang terdepan, ya, yang bisa jadi pilihan terbaik buat konsumen. Dan kebutuhan konsumen udah bergeser, udah berubah, ya. Digitalisasi itu adalah kayak katalisnya. Ya. Ya, katalisnya. Tapi kalau kita fokus adalah ke konsumennya, konsumen udah berubah, apapun katalisnya, bisa jadi sekarang digital. Mungkin 10 tahun lagi ada hal lain, kita nggak tahu ya. Tapi bagaimana kita bisa fokus ke being relevant to consumers, itu yang kita tekankan. Kemudian kalau kita lihat zaman sekarang ya, apa yang penting menurut saya adalah kita juga belajar bahwa dalam melakukan banyak hal atau misalnya melakukan hal-hal yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis segala macam, kita kadang-kadang bahkan sering itu nggak bisa sendirian. Asik. Ya, kita harus kolaborasi sama yang lain, kolaborasi sama mitra baru yang mungkin punya tujuan yang sama atau apa. Bahkan kita harus juga terbuka bahkan kepada sesama pesaing kita. Menarik Pak. Ya, Gitu jadi pemikiran bahwa kita nggak bakalan bisa menang sendiri, ya, itu yang memang udah membuka kami bahwa kita harus bermitra dengan orang lain. Kadang-kadang nggak bisa sendirian gitu kan ya. Dengan resource yang ada, dengan kemampuan yang ada, kenapa nggak kita bisa explore entah partnership atau even to the extent extreme adalah competition. I see. I need your opinion ya. Bisa nggak akhirnya saya sedikit berkesimpulan bahwa riding on digital things ya, whatever ya, smartphone, mau riding apapun bentuknya, itu jadi bisa membuat kita atau mungkin kadang-kadang malah memaksa kita untuk tadi masuk ke competition ya. Ya jadi kayak sekarang lah ya, Bluebird ada di satu platform yang juga penyelenggara transportasi kan, you are on the same platform gitu ya. Betul. What do you think? Bisa nggak saya sih berkesimpulan saat ini nih ya. Jadi platform digital ini bisa membuat industri sometimes tadi karena benefitnya itu akan dirasakan oleh banyak pihak gitu ya. Toh tidak lagi memandang your my competition, I'm your competition, tapi sudah jadi mendorongnya untuk berkompetisi menurut Pak. Iya. Ke arah sana atau gimana? Atau bukan hanya digital platform sih, anything can be done with or without digital platform untuk competition, selama kita melihat bahwa another party itu akan bisa memberikan sesuatu yang mungkin kita nggak punya, dan entah kolaborasi atau competition itu akan membawa win-win ke masing-masing ya. Jadi dalam kasus kami adalah kita melihat bahwa kita sama-sama akan winning.
Kalau Oke. kita berkompetisi dibandingkan kita sama sendiri-sendiri. Oke, Jadi oke. and we take a chance gitu Iya, kan iya, ya. iya, Bahkan sebenarnya kan itu akhirnya kita extend bukan hanya bahwa kita sama-sama berada di satu platform, tapi juga kan karena yang bersangkutan juga punya e-wallet gitu yang mereka juga mau drive, kemudian e-walletnya juga hadir di kami gitu kan, Oke, misalnya gitu. oke. Jadi bahkan bisa di extend sehingga competitionnya itu bisa berevolusi bahkan menurut saya, karena kita melihat bahwa ada benefit yang sama-sama kita dapatkan dengan berkompetisi gitu kan ya, with or without digital ini. Kebetulan dalam kasus ini adalah katalisnya adalah digital transformation. Oke, Ya, kebetulan. oke. Tapi menurut saya competition tidak tertutup Tidak melulu ya. tidak hanya melulu di digital platform. Oke. Menarik, menarik. Leaders, ada benang merah nih yang kita dapat ya, bahwa with or without digital. Tapi at least today kita bisa ada dalam diskusi bahwa digital itu juga membuat sesuatu yang tadi ya, yang masing-masing Iya. menjadi bisa, as long as bisa dapat manfaat sama-sama. Nah, untuk masuk ke ranah sana, Pak Mediko ya, itu kan butuh capability ya. Ya, capability itu tidak hanya dalam bentuk teknologinya saja, tapi juga dalam bentuk orang-orang yang ada di dalamnya, gitu ya. Bagaimana Bluebird see itu, dan bagaimana Bluebird apa yang dilakukan Bluebird lah in regarding to itu gitu. Oke. Mungkin sebelum ke sana saya ngingetin lagi ya. Jadi kita kan baru ngobrol tentang disrupsi pertama. Betul. Disrupsi kedua, si pandemi itu sebenarnya adalah katalis, mungkin buat saya katalis yang lebih besar lagi Oke. untuk supaya digital transformation itu diaccelerate. Ya, mungkin pas awal-awal pada saat smartphone pertumbuhannya tinggi, kemudian memang teknologi 4G gitu kan juga tinggi. Itu ada beberapa perusahaan mungkin yang atau korporasi atau misalnya organisasi agak sedikit resisten ya untuk bertransformasi digital, karena mungkin ngerasa ya comfort zone, saya merasa bahwa saya tetap harus bertahan di sini, but pandemi itu memaksa akselerasi dari digital transformation itu akhirnya bukan CIO atau CEO lagi yang mengakselerate, is what we call COVID-19. Is a virus yang mengakselerasi itu. Makanya tadi saya bilang, akhirnya digital transformation itu ada katalisnya lagi yang mengakselerasi, which is virus. Ya, dan itu akhirnya memaksa orang kan, memaksa orang memang harus melakukan transformasi digital, whether we like it or not. Is it organization, corporation, atau even individu. Pada saat pandemi, even mungkin orang lansia yang dulu nggak pakai smartphone, nggak menggunakan smartphone, tetap juga cuma pakai buat nelpon biasa atau apa, then they learn how to do online conference. Maybe karena nggak bisa berkomunikasi, kangen banget sama cucu, sama siapa segala macam. Then they need to do it and learn to do it, how to do it gitu kan ya. Kemudian juga orang-orang jadi akhirnya terakselerasi. Again, orang akhirnya berubah karena kan tatanan kehidupan kita juga diubah dengan lebih cepat oleh itu. Nah, balik ke pertanyaannya tadi gitu kan ya. Jadi dari dua disrupsi itu akhirnya memang kan kita memang udah bukan voluntarily ya, dengan sadar kita bilang bahwa kita harus transformasi digital ya. Kemudian lebih pandemi even memaksa kita lebih cepat lagi. Serius kagak gitu untuk transformasi. Khusus buat kami yang di mobilitas, konsumen juga berubah lagi. Jadi maksudnya now health and hygiene becomes new currency buat mobilitas. Oh really? Yes. Health and hygiene. Maksudnya adalah orang kan sekarang kayak gini. Kalau kita pada saat pandemi ya mau traveling, kan waktu itu adalah traveling, mereka pada pindah tuh dari public transportation tuh on vehicle. Kenapa? Nggak nyaman loh satu kendaraan satu ini sama orang-orang yang kita nggak serupa.
We don't know what they're doing gitu kan. Nah, itu juga sesuatu yang jadi new currency, itu yang harus Bluebird juga adapt. That's why we are the first again. We are the first who get all our drivers and our employees vaccinated. Ya, even barusan saya beberapa hari yang lalu I got the second booster karena tim Pool Bali sama Lombok itu udah duluan booster kedua for all the drivers and employees. Kebetulan saya di sana, kemudian saya akhirnya ya ngeresmiin dan juga kena second booster jab gitu kan ya. Jadi itu karena apa? Terutama di beberapa hotel yang memang hotel atau tempat turis attraction, especially for foreigners, they need that requirement certification, and we get that gitu kan. We are the first actually juga yang dapat sertifikasi bahwa kita penyedia layanan transport yang memang menyediakan ini aman buat COVID ya. Even we are the only taxi provider yang diperbolehkan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk pas zaman dimana kalau ada foreigner turis itu kan kalau datang ke Indonesia mereka harus dikarantina dulu di hotel-hotel tertentu kan. Kita satu-satunya yang boleh nganterin mereka dari airport waktu itu Suta ke hotelnya. Ya, so because kebutuhan itu kan jadi berubah, berbeda gitu dan kita juga harus segera mampu untuk mengakomodasi itu. Bahkan kita keluarkan layanan baru, Golden Bird Special Care, di mana pengemudinya itu pakai APD lengkap. Sekarang bayangin deh, pernah dengar nggak ada orang kena COVID pada apalagi terutama yang di zaman Delta dan itu si even keluarganya nggak mau nganterin. Iya, karena takut. Karena takut. So siapa yang mau nganterin mereka kena ke pusat kesehatan? And we are there. Menarik luar biasa ya. The new currency tadi ya, health and hygiene itu memaksa another adaptation ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Bluebird melangkah menjadi yang pertama, itu adalah kita bisa bilang the benefit of the prime mover. Ya, with the benefit of prime mover. Apakah nanti ada follower atau tidak, but the benefit of prime mover sebagai yang pertama sudah dibuktikan oleh Bluebird dengan tadi salah satu contohnya Golden Bird dengan special care ya. Luar biasa leaders. Kita akan lanjutkan lagi untuk diskusi yang berikutnya tentang yang tadi tertinggal Pak Merico ya, tentang talent dan people ya. Ya, leaders, pembicaraan yang luar biasa menarik ya, dari bagaimana journey-nya sebuah Bluebird dan bagaimana transformasi yang dilakukan oleh Bluebird, termasuk bagaimana mereka beradaptasi, itu luar biasa ya. Tapi kalau saya menilai semua organisasi, semua enterprise apapun itu, akarnya adalah manusia. Dan pelakunya adalah manusia ya. Manusia yang sekarang bergerak dalam dunia digital. Manusia yang sekarang menggunakan banyak instrumen-instrumen digital ya. Sebetulnya kita lihat apa sih yang dibutuhkan, apa sih berarti speed, kecepatan. Tadi kan pada waktu momentum itu ada, apa yang dilakukan Bluebird? Itu kan berarti harus shifting cepat ya. Bagaimana sebuah kecepatan, bagaimana agile-nya ya, resource yang ada di satu organisasi untuk bisa beradaptasi gitu ya. Speed, agile, dan bukan hanya agile tapi termasuk bagaimana fokus untuk menjadi menelurkan value proposition yang ada dari company itu. Nah Pak Merico melihatnya gimana nih dari journey yang ada, terus kemudian dengan kebutuhan tadi speed, agile, kemudian easy to adaptation gitu ya, itu dengan Bluebird saya sendiri, dengan individu yang ada di dalam Bluebird itu gimana Pak? Ya, jadi kalau saya pribadi transformasi digital tuh ada 3 elemen yang penting gitu kan ya, dan studi juga menunjukkan bahwa elemen yang terpenting itu memang 3, people, proses sama sistem. Ya, kadang-kadang orang fokusnya ke tools. Yeah, you're right. Padahal sebenarnya yang harus kita mulai dulu adalah people. Jadi ada studi dari McKinsey menunjukkan bahwa orang tuh kalau mau transformasi digital itu harus fokus terlebih dahulu ke people.
kadang-kadang kan orang lupa toolsnya duluan yang dicari. Ya, ya, jadi people-nya dulu. Karena apa? Harus mulai dari orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Ya, jadi bagaimana kita membuat orang-orang itu berada di dalam satu kapal yang sama menuju satu, mungkin dulu kita mengarah ke A gitu kan, sekarang kita harus berganti haluan ke B. Dan kita butuh orang-orang yang berada dalam kapal itu berada dalam satu haluan gitu ya. Jadi harus mulai dari people-nya dulu. Nah, tentunya kalau transformation menurut saya lagi dan apa yang udah dialami Bluebird mulai dari top down dulu. Yang top levelnya udah sadar bahwa we need to change. And then how we introduce the change and then make everyone is actually on the same boat as us gitu kan, untuk menuju hal yang sama. Nah di Bluebird kan gede ya, betul. Jadi we have more than 25,000 drivers, kemudian more than 3,000 employees gitu kan. Segitu besarnya, bagaimana misalnya dulu kita yang kebanyakan kan channel kita tuh dari call center sama tadi waving di jalan atau di pangkalan. Sekarang tiba-tiba kita harus embark di satu ini. Mereka harus menggunakan juga pakai aplikasi gitu kan ya. Itu kan is a new kind of, first adalah mindset yang harus diituin even ke pengemudi kita, bahwa sekarang konsumen itu nggak cukup cuma yang itu doang. Dan you need to also serve others yang datang dari itu, bukan hanya dari My Bluebird aplikasi ya, tapi juga kadang-kadang dari aplikasi, termasuk aplikasi pesaing. Termasuk aplikasi. Betul kan? You just need to serve them, gitu kan? Karena itu konsumen kita, gitu kan? Jadi itu juga kita lakukan even di level pengemudi ya. Iyalah mereka yang melayani kan gitu. Jadi the shift of mindset itu actually starts gitu kan. Tapi of course it's management, and then we create the story, bukan create the story karena gampangnya adalah semua memang mengalami bahwa we need to change bahwa visinya adalah we need to change to tadi bahwa kita harus bisa tetap relevan dengan konsumen kita. Apa yang harus kita lakukan supaya relevan is actually all of us bukan hanya pengemudi tapi juga yang operasi gitu kan, memastikan bahwa yaitu kalau dulu pakai argometer tuh yang argometer manual, sekarang sudah pakai IoT. Pakai IoT gitu kan ya. Jadi udah ketahuan kayak gimana. Dulu mungkin driver mereka nggak perlu ini pakai radio gitu kan untuk ini ya. Udah pakai apps. Driver pun pakai apps gitu kan untuk bisa untuk mereka bisa juga menggunakan itu kan ya, kalau ada order masuk baik dari aplikasi lain atau aplikasi kita maupun juga yang lain. Kalau misalnya dari karena kita akhirnya semua ke dispatchernya kan juga dijadiin satu gitu, integrated. Jadi mulai dari people mindset gitu kan. Kalau saya boleh fokus ke saya sendiri ya, kan saya di marketing. Marketing sendiri itu saya masuk pada saat pandemi ya. Kemudian saya juga ngelihat bahwa marketing pun harus di-redefine. Oh really? Di-redefine? Di-redefine. Purpose kita apa? Redefine dulu. Kita tuh ngapain sekarang di dunia, di era transformasi digitalnya Bluebird. How we can shape ourselves gitu kan. Untuk bisa jadi bukan sekedar jadi penonton, tapi adalah yang menjadi, kalau bisa jadi katalis juga buat yang lain, ya karena kita harusnya paling dekat sama konsumen. Again, tadi mantra saya bahwa we need to be relevant, stay relevant to consumers, and marketing is actually play the important role on that gitu ya. Gimana caranya? Karena marketing yang harusnya paling dekat, paling tahu tentang konsumen. That's what I've done. Ya, jadi gimana caranya? Ya saya start bahwa saya paham ada different people in my team. Bagaimana mereka juga berada di organisasi itu udah berapa lama, mindsetnya kayak gimana dan segala macam. And how I lay out gitu kan ya. And then redefine sebenarnya vision dari marketing itu seperti apa. And how I can hopefully I inspire and invite them on the same journey.
Oke. Ya, on the same journey gitu loh, bahwa mereka terinspired gitu loh, bahwa kita harus benar-benar sebagai marketing, we are actually launching marketing. I see. It happened actually last year, beginning of the year gitu kan ya, karena akhirnya saya bilang, okay, this is the new marketing. This is our vision, ya. This is how we are going to do differently, I see. and then how you guys actually collaborate gitu kan ya, collaborate each other, and we are one marketing. Kita gimana juga cara-cara yang baru yang kita lakukan gitu kan. Jadi as a leader, saya gitu kan ya. Jadi mulai dari bagaimana saya ngasih visi dulu gitu loh. Oke. Kedepannya kita mau ngapain, and why we need to go there. Ya, why gitu kan? It's important. Saya sih mungkin leader yang di tim saya udah bosen kalau setiap kali mereka ngobrol sama saya always ask why. Why are you doing that? Why are you proposing that? Gitu kan ya. Why are we doing this? Gitu kan ya. Jadi apa purpose-nya? Itu penting banget supaya mereka paham apapun yang kita lakukan itu ada dasarnya. And then hopefully itu juga serving best for our customers gitu kan ya. Jadi itu yang dilakukan. So far transformasinya we are still in the journey. Ya kan ya. Jadi but we've seen a lot of great stories at least last year. Not only in financial results but also brand results. Saya bicara tentang marketing gitu kan ya. But overall company financial results pun are really promising last year. Gitu. Jadi again, when we talk about transformation, I think we start with people. As a leader, we have accountabilities to to create vision yang kalau bisa clear, karena kalau nggak clear juga, makanya why-nya penting, and then how we can stimulate, engage people gitu kan ya, dan ya tentunya kan ada yang tipe orang kan kayak gitu, ada yang bisa langsung jump into the boat, tapi ada beberapa yang hesitant, atau kayak gimana, lihat dulu atau kayak gimana, ada even yang blocker gitu kan ya. But then it's our duty as a leader untuk actually engage whoever they are, ya. Sometimes you probably need juga difficult conversation to the blocker, atau to the yang hesitant gitu kan ya, karena pada akhirnya it is going to be more effective and efficient kalau mereka semua berada di dalam satu kapal gitu kan ya. Dan terus menerus menurut saya sih sebagai leader kita juga harus bantu mereka gitu kan ya, help them in how they work gitu kan. Buat saya tugas leader itu adalah mempermudah tim membernya bekerja dan mendeliver results, bukan ngasih order. Gitu kan ya. So, bukan cuma ngasih order. Actually is to ease them to deliver the result yang expected from them gitu kan, and then engage them, and then make them stimulate them supaya mereka berada di environment yang memang cukup healthy, untuk mereka, yaitu being dynamic, agile dan segala macam yang memang kita harus, environmentnya sendiri harus diciptakan supaya mereka bisa tuh ngikutin journey-nya gitu. Jadi bukan cuma perintah bukan perintah, but we need to condition that. That's buat saya, that's the duty of the leaders. Menarik, leaders. Insight yang luar biasa ya. Bagaimana Pak Mediko memandang leaders, correlationnya dengan Bluebird, bahkan korelasi dengan teknologi yang dipakai dan sebagainya. Satu yang saya sangat tertarik tadi Pak Mediko bilang IoT ya. Kita talking about IoT, I don't know, 10 years, 7 years gitu ya. We are talking about IoT, tapi the real industry yang really use di IoT itu kan kita bisa hitung jari, gitu ya. Tapi dengan visi tadi, dengan purpose tadi, Bluebird sudah bisa declare what I'm using an IoT, gitu ya. Hal menarik apa nih Pak Mediko ya? Tahu-tahu bisa mengatakan teknologi kan banyak macam-macam ya.
Kita bicara IoT, kita bicara IoE, Internet of Everything gitu ya, Internet of Things gitu ya. Kita masih bisa bicara dengan tidak di level platform, tapi hanya di level aplikasi misalnya. Tapi dengan terintegrasinya taksi Bluebird itu tadi ya, dari mulai mengenali di mana drivernya, payment dan sebagainya, itu kan menggunakan IoT yang sudah terintegrasi. How you see this? Dalam arti kata begini, itu kan industri tidak semuanya easy to take that kind of technology gitu ya. Bagaimana Bluebird sampai end up dengan penggunaan teknologi itu? Balik lagi, mantra saya adalah it's actually for you to stay relevant to consumers. Ya, ada disruption di kategori kita, and then benchmark is actually heightened. Ya, jadi konsumen udah tahu bahwa sekarang harus begitu gitu kan. So whether you like it or not, if you want to survive, nggak usah thrive dulu ya. If you want to survive, then you need to follow the game, the new game. Ya, jadi IoT itu penting karena serving customer kan sekarang kan mereka semua pengennya di itu on the fingertips sudah bisa tahu apa. Dan sebenarnya bukan hanya buat konsumen, itu juga membuat kita, memang pada akhirnya buat konsumen, but it's actually eases us juga to in operations. We know where our driver is, bagaimana kita berinteraksi sama pengemudi kita dengan puluhan ribu armada di Jakarta trafficnya nggak gimana segala macam. Gimana cara paling gampang untuk berinteraksi sama mereka kalau bukan pakai IoT? Kemudian kita juga tahu apapun yang mereka lakukan kita juga tahu, ya. Dan itu kan juga ngasih sinyal gitu loh. So ngasih sinyal banyak bahwa sebenarnya mungkin anggap aja mereka kerja 8 jam atau 10 jam whatever the shift yang mereka ambil. We know berapa kilometer yang diisi, berapa kilometer yang kosong. That's coming from IoT. That's coming from IoT. How they drive. I see. Termasuk behavior. Termasuk behavior. Their behavior is we can detect that, and it becomes such a huge data for us to analyze. Ya, sama juga konsumen kan juga begitu. Kita juga bisa track mereka, sehingga itu bisa membuat kita intinya adalah balik lagi how we can serve customer better. Huge data to analyze tadi ya, Pak Yuriko ya. Apa yang bisa diceritakan correlation antara huge data to analyze dengan apa yang terjadi sekarang di Bluebird dalam melihat customer needs? Itu kita bisa jadi kayak gini, consumer itu makin fragmented ya. I see. Jadi kalau zaman dulu kita mungkin bisa aja melakukan komunikasi kayak one fits all. One fits all, oke. Enggak lagi bisa. Enggak lagi, really. Udah nggak bisa lagi. It's very fragmented gitu kan ya. It's a very fragmented. I always have a simple slides to describe it, tapi kan ini podcast. jadi kita juga bisa pick aja mungkin ada dari jutaan konsumen ya. Pick 3 aja, 3 orang. Yang satu adalah orang yang mungkin baru first jobber, just started earn money, baru coba My Bluebird ya. Itu satu. Yang kedua adalah ibu-ibu yang selama ini dia menggunakan Bluebird itu untuk ngantar anaknya ke sekolah, sama kemudian dia hang around with other moms ya, yang dia nggak kerja tapi dia punya entrepreneur lah ya, IG sellers apa gitu kan ya, is a urban mom gitu kan ya. Kemudian pandemi datang, anak-anak di work school from home nggak dipakai lagi, but now it's pandemic ends, kemudian dia juga udah lama dormant ya. Kemudian ketiga, weekend hubby, tinggal di Bandung tapi kerja di Jakarta, bolak-balik Jakarta segala macam itu tuh ya. Iya, dan dia biasa udah menggunakan Bluebird. 3 orang ini aja cuma satu sampel dari jutaan orang. Interaksinya sama? Enggak. So we need that big data to understand how we can help them benar-benar interact dan actually provide the best solution yang fit their needs. I see. Jadi interaksi komunikasi, kemudian offering proposition, rewards, kemudian trade up dan segala macam itu bisa terjadi. Itu dari konsumen aja ya. And kita juga bisa tahu kan dari IoT misalnya data-data as simple as
order itu paling banyak jam berapa gitu kan ya. And when we talk about mobility, it's about balancing between supply and demand. Oke. Ya, ngapain misalnya supply pagi-pagi kebanyakan misalnya ke bandara, kalau Iya, misalnya iya. nanti di jam berapa itu kosong gitu I kan. see. So as simple as that, those data can be analyzed and can be used for us to again be better to serve our customers, again to stay relevant to our customers. Menarik, luar biasa, luar biasa menarik. Satu, the last discussion Pak Mediko. What are you seeing berubah 5 years from now? Yeah, it's a journey for us to stay relevant gitu kan ya. A lot of opportunities and then it's interesting how competitors juga react. Kemudian kan sekarang mostly conventional taxis itu kan barely exist gitu kan. Jadi kalau dilihat our direct competitors mungkin adalah is online taxi. Online taxi pun ada beberapa yang baru dengan new ini juga. Jadi ya we all have our own homework gitu kan ya. But I think more importantly how we again my mantra is to stay relevant to consumers. Exactly. Dan kita nggak harus tetap mawas diri dan melihat apa ada perubahan apa lagi. For my team dan mungkin juga para leaders lain adalah stay close to your customers, stay current to the market, to customer needs, and be ready to be agile. I see. Ya, karena kita nggak tahu what happens probably tomorrow atau apa. Something may disrupt again, not virus or apa gitu kan ya. Sekarang transformasi digital, maybe in 3 years ada sesuatu lain yang akan datang. We don't know. But how we as a person, as a leader terutama itu always be ready gitu kan, dan agile, adaptive gitu kan ya. Itu sih buat saya yang penting. Baik, terima kasih Pak Mediko. Ngobrol seru, leaders. Kita banyak dapat insight dari Pak Mediko bagaimana bukan hanya journey dari Bluebird, tapi bagaimana journey beliau sebagai leaders. Saya rasa sampai ketemu pada another digital talk di sesi yang berikutnya.